Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini kita akan sharing mengenai IoT atau Internet of Things, pengertian dan sistem kerja. Baik, langsung saja, apa sih sebenarnya pengertian dari IoT? IoT atau Internet of Things merupakan sistem terintegrasi yang untuk melakukan pengendalian monitoring suatu kondisi kapanpun dimanapun. Jadi IoT nanti menggunakan koneksi internet untuk dapat saling terhubung. Sistem IoT dapat mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Bidang penerapan IoT ini meliputi pertanian, energi lingkungan, otomatisasi rumah, medik atau kesehatan, dan transportasi. Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah sensor atau aktuator, microcontroller, cloud, perangkat interface, platform, dan lain sebagainya. Sistem kerja pada IoT seperti terlihat pada gambar, yang pertama adalah user. User di sini adalah orang yang ingin mengetahui suatu kondisi atau dapat mengontrol peralatan dari jarak jauh. User ini nanti akan menggunakan interface. Interface adalah perangkat yang digunakan user seperti komputer, laptop, HP, atau yang lainnya. Interface ini nanti akan mengambil data dari cloud. Cloud ini adalah media penyimpanan di internet seperti Arduino IoT Cloud, kemudian ada ThingSpeak, kemudian ada Blink IoT, Google Cloud, dan lain sebagainya. Di mana cloud ini nanti akan mendapatkan data atau mengirim data terhadap microcontroller. Microcontroller ini sendiri adalah sebuah komputer kecil yang berbentuk sebuah chip IC yang bertugas mengolah data seperti VMOS, kemudian ISP8266, Arduino, ISP32, Raspberry Pi, dan lain sebagainya. Microcontroller ini akan mendapatkan masukan atau input berupa sensor. Sensor ini nanti jenisnya macam-macam. Jadi sensor sendiri adalah perangkat untuk membaca kondisi keadaan sekitar. Seperti sensor suhu yang membaca suhu dari sekitar, yang juga bisa membaca tentang kelembaban. Kemudian ada sensor gerak yang bisa membaca gerak, kemudian sensor cahaya. Dari sensor ini nanti datanya akan disimpan di microcontroller. Dari microcontroller ini nanti juga bisa digunakan sebagai perantara dari data yang dari user interface ke aktuator. Aktuator sendiri adalah perangkat atau peralatan-peralatan yang akan kita kontrol atau user control. Seperti misalkan peralatan motor, baik itu motor servo, motor stepper, kemudian motor DC, dan lain sebagainya. Inilah kira-kira rangkaian sistem kerja pada sistem IoT. Berikutnya adalah microcontroller. Apa sih sebenarnya microcontroller? Seperti yang dijelaskan di depan, microcontroller adalah suatu alat yang digunakan untuk memproses data yang berupa chip IC. Contohnya di sini adalah ISP8266. Bagaimana microcontroller terhubung ke internet? Microcontroller secara garis besar ada dua jenis koneksi internet. Yang pertama adalah dengan menggunakan SIM card, yang tentu saja SIM card-nya sudah memiliki akses internet berupa paket kuota atau paket data. Dari SIM card langsung terkoneksi ke internet. Yang kedua, menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh microcontroller seperti Wi-Fi. Beberapa microcontroller sudah memiliki fasilitas Wi-Fi. Tentu saja kalau memiliki Wi-Fi, ini sudah bisa langsung dikoneksikan dengan Wi-Fi router atau router hotspot. Dari router hotspot, dia akan mengkoneksikan ke internet. Berikutnya adalah jenis-jenis microcontroller. Secara garis besar, microcontroller di Indonesia atau bahkan di dunia itu banyak yang digunakan. Ya. Secara garis besar di sini akan saya jelaskan tiga hal. Yang pertama adalah Raspberry series, di mana Raspberry ini nanti akan banyak jenisnya, ada Pi 3, Pi 4, dan seterusnya. Kemudian ada Pico, kemudian ada Pico WH, ada dan lain sebagainya.
Yang berikutnya adalah Arduino series. Arduino series di sini adalah jenis microcontroller dan juga banyak sekali jenisnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada Intel Edison. Intel Edison adalah sebuah microcontroller yang dikeluarkan oleh Intel. Nah, inilah secara garis besar microcontroller ada 3. Di video berikutnya nanti akan kita bahas satu persatu microcontroller yang akan kita pakai pada praktek-praktek berikutnya. Sensor IoT. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, suhu, kecepatan, dan fenomena lingkungan lainnya. Di sini ada 4 sensor. Yang pertama adalah DHT11 yang digunakan untuk membaca suhu. Kemudian yang berikutnya adalah sensor ultrasonik yang digunakan untuk menghitung dan kecepatan jarak atau benda. Kemudian di sini ada sensor LDR. Sensor LDR adalah sensor untuk membaca intensitas cahaya. Kemudian yang berikutnya adalah sensor MQ2. Sensor ini adalah digunakan untuk mendeteksi asap. Dan masih banyak sensor-sensor lainnya yang bisa digunakan dalam sebuah proyek IoT. Berikutnya adalah platform IoT. Apa sih platform IoT? Platform IoT adalah sebuah software yang menghubungkan atau mengintegrasikan konektivitas data dengan objek digital tanpa campur tangan manusia. Platform ini nanti kita bisa bikin atau membuatnya sendiri dengan beberapa pemrograman tertentu, atau kita juga bisa menggunakan platform-platform yang sudah disediakan oleh pihak-pihak vendor. Contoh di sini adalah platform Blink. Kemudian ada platform ThinkSpeak, kemudian ada platform Antares, kemudian ada Firebase, kemudian ada Ubidot, kemudian ada Telkomsel IoT, kemudian juga ada Grignesia. Nah, kita bisa memilih beberapa platform ini. Tentu saja disesuaikan dengan kompleksitas perangkat IoT kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Tani Cyber. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.